Halo guys, kembali bersama gue di RT Guys Channel. Di video kali ini gue mau bikin konten yang namanya makan guys. Makannya makan apa? Makan seafood dengan saus padang. Dan ini guys, ada kepiting dan kerang hijaunya. Sebenarnya gue tadi itu sudah bikin video makannya guys, full kepiting semua, tapi karena audionya buruk banget ketimpa sama suara hujan, jadi produser untuk hapus dan bikin konten yang kayak gini aja. Tadi itu full banget kepiting guys gua makannya. Cuma ketika gua makan di menit ke 15 atau ke 12 gitu loh, tiba-tiba hujan deras guys, jadi suaranya itu benar-benar tutup banget. Jadi produser untuk delete aja videonya dan gua bikin konten ulang. Tapi makanannya kali ini adalah makan kerang hijau sama kepiting saus padang bualan nyokap gua. Semoga aja ya ketika gua bikin video ini di tengah gua makan tidak turun hujan yang cukup deras seperti tiba-tiba guys, langsung gua matikan videonya. Udah get bikin bad mood, udah langsung gua matikan videonya. Udah nggak bisa nih bikin video kayak gini, langsung gua matikan dan gua hapus videonya. Karena apa ya, peredamnya di kamar gua nih minim banget sih guys, karena atapnya tuh bukan atap genteng. Kalau di sebelah kamar gua ini atapnya tuh atap asbes, jadi kalau ada sana hujan tuh suaranya ya kencang banget, ada peredamnya. Guys, gua mau beli sampahnya dulu. Ini tempat kulitnya guys. Buat kalian semua jangan lupa untuk makan. Itu masakan nyokap gua sendiri guys, bukan beli. Jadi masaknya tuh dari kemarin. Cuman kemarin gua makannya bareng nyokap ya, sama adik-adik gua. Jadi enggak lah kalau bikin video ketika makan bareng-bareng. Ukurannya gede banget guys. Gua nggak bisa pakai satu tangan makanya. Ini guys, sekarang hijaunya gitu. Saatnya tuh, gila nggak? Oke guys, gede banget. Harus hati-hati guys, karena ini kan nggak selesai guys, bumbunya apanya, pausnya. Gua nggak mau kejebak nih makan laos karena gua pernah nggak enak banget makan laos. Dan rasanya tuh asin gurih banget ya, terus sedikit pedas. Dan kan hijaunya sih gokil sih, gede-gede banget tuh kan hijaunya. Kasih bumbunya nih guys. Jadi selain dikasih bumbu sos padang guys, tapi nyokap gua sama dikasih telur.
kayak telurnya di itu ya, apa itu namanya, seblak, telur orak arik, telur halus itu ya, apa ya namanya itu ya, kalau sepengepahaman gua itu telur orak arik. Coba jujur gua nggak tahu namanya apa. Nah ini guys, nah bunyinya itu tercampur dengan telur orak arik. Oh guys, rasanya benar-benar asin, gurih, sedikit pedas. uh ini banget bumbunya. hmm. Gokil. Tapi sebenarnya tuh nggak tahu gede sih guys, daunnya tuh kecil banget, nggak sebesar yang gua kira gitu. Karena kan itu kan kulitnya kan gede banget ya, tapi isinya ya nggak terlalu besar sih kalau menurut gua ya. Tuh kan ini kan gede banget tuh ya kulitnya ya, tuh gede banget kan, tapi daunnya tuh nggak seberapa ya. Keras lagi bukanya. Nah, tuh ini cukup gede sih, tapi yang tadi itu kecil banget.
Jadi kerang hijau ini tuh gede cangkangnya doang guys, kulitnya doang. Isinya tuh nggak terlalu besar lah kalau menurut gue ya. Kerang terakhir guys, ini makan pakai bumbu aja udah enak. Jujur gua lebih suka kepitingnya ya daripada kerang hijaunya. Akun favorit gua itu ya kepiting kalau makan seafood itu. Kerang ini opsi kedua lah, bahkan ketiga setelah udang. Bukan, betingnya lebih enak. Gua tuh kalau makan seafood ya paling suka itu ya kepiting, udang, terus cumi, asalkan cuminya nggak atos. Sorry, baratos keras. Itu gua suka es. Udang gitu, lobster. Ya kadang ini bukan opsi kedua sih sebenarnya. Tapi yang paling umum dijumpai adalah kerang hijau. Kalau makan seafood ya, jadi itu gua jarang banget makan udang lah, sama apa tuh cumi. Gua yang enak ya guys, yang enak itu jarang banget. Makanya ini tuh kerang nih posisi kedua karena mudah dicari. Dimana yang enak gitu. Kalau rajungan itu kepiting rajungannya gua kurang suka ya, karena apa ya,
effort makannya tuh lebih, cuma dagingnya nggak banyak itu. Gue sampai nonton podcastnya Denny Sumargo. Ngeri guys. Manifestasi bodong rupanya. Bener rajuan itu guys. Ini dagingnya keras, terus lancip-lancip guys. Sorry guys, investasi bodong. Gua jujur ya, di tahun 2021 2022 lah sering banget dapat interview kerja, tapi perusahaannya ini perusahaan yang apa ya, semacam menawarkan investasi cuman hanya menjual produknya dia aja gitu guys. Jadi misalnya kalau baca paling gampang gua ingat itu kripto lah, kripto. Nah kripto ini nggak bisa dijual di tempat lain kecuali di aplikasi dia. Jadi nggak bisa tuh kita mainkan kriptonya tuh di aplikasi kayak Toko Kripto, terus di Indodax, itu nggak bisa, tapi harus di aplikasinya dia. Sering banget gue dapat tawaran kerja kayak gitu, sampai tahap interview kedua
Kan sebenarnya tuh istilahnya ya, kalau di tempat gua tuh pialang, perusahaan pialang. Dia tuh menawarkan investasi, tapi khusus hanya berputar di dia aja, kayak gitu guys. Oh untung aja, untung aja. Gua ini orangnya nggak tahu banget lagi. Logika gua ketika dapat interview panggilan kerja, nggak mungkin dong ada investasi yang model kayak gini. Masa kita jujur masih cari nasabah yang hanya menabung di dia aja, nggak bisa di tempat lain, kan aneh gitu. Dengan menjanjikan profit yang bisa dibilang lumayan signifikan lah. Jadi marketing digital ya, pernah gue tawarin kayak gitu. Terus pernah jadi staff, coba juga jadi staff adminnya, tapi semua gue tolak. Mungkin diantara perusahaan-perusahaan yang di telinga gue agak asing, ada perusahaan yang lumayan besar guys, dan nggak asing lah di telinga gua. Tapi ya gitu, sama model investasinya gitu. Pokoknya gua kalau nggak salah ingat ya, 2021 atau 2022 gitu, gua 4 kali tapi panggilan kerja yang perusahaan sejenis. Jadi kita jualan produk investasi, tapi ya nggak bisa kita mainkan di mana-mana. Misal produk A, ya mainnya harus produk A terus, nggak bisa tuh pindah di produk B gitu, produk C nggak bisa. Terus misalnya mainnya alfabet, nah kita nggak bisa main angka gitu. Ya semoga kalian paham lah dengan bacotan gue ya. Oh 4 atau 5 kali gitu gue menjalani interview dengan perusahaannya sejenis, dengan nama yang cukup asing sampai nama yang cukup familiar di telinga gua. Itu yang mereka janjikan adalah jika investasi di sini kalian bisa jual sekian gitu. Dan persentase untuk buahnya sendiri cukup lumayan besar ya. Apa aja ya, gua cari nasabah dapat budget yang 10 juta, gua bisa dapat sampai 2 juta ya. Kan nggak jelas dong, gua udah nggak mau lah. Jadi gaji tetapnya ada, tapi lebih besar persentase ketika gua mendapatkan 1 kali transaksi customer. Empat kali kalau nggak salah gue inget. Gue nggak bego-bego amat guys. Jadi gua nggak pernah mau ngambil. Pokoknya interview awal gua lihat profil perusahaannya, produknya apa, langsung gua tolak. Masih mendingan MLM lah guys. MLM kayak merekrut orang, bikin franchise itu masih oke lah, ada bentuk fisiknya. Tapi yang produk pialang-pialangnya berasa piala ini
Produknya itu produk digital semua ya, nggak jelas semua. Ini dikemas pasti investasi. Mereka tampilkan semua guys, bulan ini dapatnya sekian, customernya berapa, presentasinya ke bawah berapa yang paling gede bulan ini, contohnya gitu ya. Dan gue nggak bego-bego amat lah ya, tahu lah maksudnya perusahaan model kayak gitu tuh perusahaan yang nggak baik ya. Nggak mungkin maksudnya memberikan presentasi gitu besarnya kepada pegawai kalau produknya jelas kan nggak mungkin ya. Itu kalau menurut gua ya, tapi kalau pialang itu perusahaan baik apa enggak ya nggak tahu. Cuma sepengalaman gua perusahaan pialang yang pernah menawari gua pekerjaan itu nggak jelas semuanya. Walaupun sudah resmi ya, resmi semua perusahaannya memanggil gue itu sudah resmi gue, sudah masuk ke otoritas OJK lah. Cuma model perusahaannya nggak terlalu jelas lah menurut gue. Ya kelas-kelas kalau kalian value dengan dulu ya robot trading ya kayak gitu gitu guys. Scam-scamnya model kayak gitu robot trading. Robot trading itu kalian kalau pernah ya dengar kasus robotnya trading kayak apa itu, segila apa robot trading pada zaman itu. Trading forex gitu. Bokap buat pernah guys, pernah scam itu. Tapi ikut kelasnya bayar berapa itu? 5 juta guys, robot trading. Nah, scam ya. Hilang udah 5 juta. Dan gua mau di Safari, gua pada saat itu sudah punya pemikiran sendiri guys, bahwa nggak ada nih kayaknya nih cari mau segampang ini nih. Jadi gua nggak mau didaftarin guys untuk ikut kelas trading, robot trading dulu, gua nggak mau. Nggak usah Abi aja yang ikut ini. Ada jawa di gua, aduh kena nih. Cuma karena gua gak berani untuk speak up guys. Gua biarin. Karena bokap gua tuh pada saat itu umurnya udah umur pensiun lah. Jadi gua gak berani negur secara apa ya guys, keras, dan dasar teori gua adalah berdasarkan logika, bukan pengetahuan. Enggak, bukan scam di robot trading 5 juta ya.
Pak bokap gue ini orang yang cukup beruntung lah guys, walaupun sudah hilang 5 juta ya, dia tuh bisa stop gitu. Gua tuh ketika buka gua main gitu ya, gua tuh hanya bahan dasarnya logika, jadi bener-bener computer trading itu buat gua emang baru, cuma logika gua nabrak. Nggak mungkin deh cari uang segampang ini, kata beneran scam mah. Bokap gue itu tersadarkannya karena itu guys, karena ketika ketemu sama pembicaranya itu pakai mobil yang entry level guys. Jadi bokap gue cukup pintar menilai orang dari dengan tampilan mobilnya. Dan setelah bokap gue berhenti hampir setahun, bokap gue bilang, ini mentor hati dulu. Ternyata itu mobil yang dipakai itu mobil sewaan, bukan mobilnya sendiri. Terus dia itu cuma punya motor aja, motornya bukan motor bagus guys, bukan metik bahkan. Jadi motornya tuh motor sebenarnya, kalau kata gua tuh motor yang dibuat untuk rombeng. Kalau ada bokap gue ya, tapi gue nggak tahu bentuk motornya kayak apa. Dalam hati gue untung aja gue kak ikut. Coba kalau gue ikut, waduh, yakin gue kalau gue ikut gue pasti habisnya lebih dari 5 sih. Akhirnya guys habis juga ya tuh, habis nasinya, seafoodnya juga habis. Oke loh. Tuh guys, sampahnya guys, lihat tuh banyak batu.
itu ada di suka saya, cuma gua bingung ngambilnya gimana karena kan gua ini full kotor semua. Kotor banget guys. Gua bener cara banget tuh. Maka sampai tangan gua ini benar-benar sekotor ini. Kalau enggak, makanannya benar-benar enak banget. Dan kalian pasti tahu lah. Berarti kan gua nggak minum ya. Berarti aja ya, makanan ini adalah makanan enak guys. Coba kalau gak enak atau bahkan pedas banget. Pasti tuh minuman gue nih nggak kan utuh kayak gitu. Ini seleb gua apa namanya ke kamar mandi guys untuk cuci tangan, cuma minimal ketika gua buka pintu kamar gua tuh nggak terlalu kotor lah, bukan jorok ya guys, tapi karena supaya bisa buka pintu itu. Kok tumpuk juga guys. Biar enak buang di tempat sampahnya. Nah ini tuh enak kan. Agak bersih. Jadi gua mau ngapa-ngapain itu bebas. Guys, awet tumpah ke alas makan gue. Dah bersih. Yeay, bersih juga guys alas makan gua.
Oke, sekarang makan gua sudah selesai dan gua ceritanya cukup lumayan panjang. Gua akhiri dulu konten makan gua kali ini. Buat lo semua, thank you banget yang udah nonton. Tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun sekedar mengeluarkan isi kepala kalian. Sangat amat gue persilakan. Dan kamu juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.